Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizpayanti. I'm class from 18B English Education. Okay, how are you today, guys? Okay, sekarang kita akan membahas tentang descriptive text. Materinya tentang ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi sekarang, I want to satu orang yang akan menjelaskan materi kita minggu lalu. Oke, silahkan. Oke, good. Oke, sekarang kita listen your name ya. Abdillah Habibi, Andi Ahmad Al-Farizi, Winda Rahmatia, Nur Ismi, Nur Fadillah, Asdar, Rita, Ahmad, Muhammad Akbar. Oke, hadir semua ya hari ini. Oh, ada yang sakit. Oh iya. Oke, silahkan dibuka LKS-nya, halaman 25. Open your book, guys. Oke, kita akan masuk materi ya. Jadi sebelum kita masuk materi, mungkin ada di antara kalian yang bisa explain what is a descriptive text dengan bahasa kalian sendiri. Oke, yang lain? Oke, nggak ada ya. Oke, kita masuk materi. Descriptive text itu adalah text is a type of text explain or describe a person, animal, place, or object. Jadi descriptive text itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang, binatang, tempat ataupun benda. So next, ciri-ciri descriptive text itu menggunakan simple present tense. Teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Oke, next, menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk untuk memberikan informasi dengan menggambarkan sesuatu dalam deskriptif, menggambarkan suatu objek dan mendeskripsikan, maka dalam deskriptif teks akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Oke, next, menggunakan kata penghubung atau relating verb. Relating verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya is, have, dan kata kerja lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut materi ya.
Oke, struktur deskriptif teks adalah yang pertama itu identification. Jadi bagian ini terletak pada paragraf pertama. Jadi pada paragraf pertama ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan dideskripsikan. Sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek yang tersebut pada paragraf selanjutnya. Jadi identification ini seperti memperkenalkan terlebih dahulu sebelum masuk pada inti yang penjelasan objek yang akan kita deskripsikan. Oke, next yaitu description. Oke, bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Jadi di paragraf ini berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu objek yang kamu kenalkan pada pembaca paragraf pertama. Jadi di description ini bagian inti yang kamu jelaskan, inti objek yang kamu jelaskan kepada si pembaca. Oke, next contoh ya. Jadi saya berikan contoh, misalnya Pantai Bira. Pada paragraf pertama itu kamu harus menjelaskan pada bagian misalnya Bira ini terletak di bagian mana, kabupaten mana, dan provinsi mana. Jadi diperkenalkan tempat dan lokasinya terlebih dahulu. Jadi misalnya Pantai Bira terletak pada Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, pada paragraf selanjutnya itu kamu akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang melekat pada tempat wisata yang kamu jelaskan atau objek yang kamu jelaskan. Misalnya kita tadi ambil ke Pantai Bira ya. Jadi kamu kan kamu sudah menjelaskan tentang lokasinya di mana. Terus paragraf selanjutnya itu kamu menjelaskan tentang sifat-sifat yang melekat pada yang kamu jelaskan di paragraf pertama. Misalnya Pantai Bira sangat cantik dan indah dan banyak tempat-tempat unik atau tempat untuk berfoto yang sangat cantik. Jadi seperti itu ya, kalian harus menjelaskan secara rinci sampai paragraf seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akan memberi tugas ya. Jadi tugasnya itu mendeskripsikan objek, mau itu tempat wisata atau benda atau apapun itu. Kalian jadi tugasnya dikumpul minggu depan ya. Jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.